Alvina Lesmana. Senang dapat berbagi dengan sahabat-sahabat MDRT. Hari ini saya akan berbagi topik tentang Mastering the Art of Modern Financial Advisor dari Dr. Sanjay Taulani. Sebelum saya mulai sharing saya mau tanya sama teman-teman, sebenarnya apa arti kesuksesan buat teman-teman? Dr. Sanjay Taulani mengajarkan bahwa kesuksesan adalah sikap yang baik dan mindset yang benar. Dan sebagai financial advisor, ada aktivitas yang perlu kita lakukan setiap harinya. Nomor 1, jangan bekerja. Wah, maksudnya apa nih? Jangan bekerja. Karena kita bukan seorang pekerja, kita adalah pebisnis. Dan tugas kita adalah memberikan nasihat yang terbaik untuk calon nasabah kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, temui orang yang kita sukai setiap hari, karena kita akan membangun hubungan untuk jangka waktu yang lama dengan calon nasabah kita. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau kita terima telepon dari nasabah kita dan dalam hati kita bilang, I go gitu, belum apa-apa kita udah nggak happy. Jadi kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita suka setiap harinya juga, karena nantinya kita akan bersama-sama dengan mereka untuk waktu yang panjang. Jadi bukan hanya nasabah yang berhak untuk memilih agen asuransi, tapi kita juga berhak untuk memilih nasabah yang mana yang akan kita jadikan nasabah. Dan yang ketiga, beri nasihat terbaik Anda kepada siapapun juga dan semua orang. Dan yang keempat, janganlah terlalu memusatkan perhatian pada hasil yang kita akan capai. Benar sih, kita ada target, tapi pastikan kita memberikan nasihat-nasihat yang berkualitas. Karena dengan kita memberikan nasihat yang berkualitas, semakin banyak orang yang mengandalkan kita, semakin baik juga prestasi kita. Di sini kita memiliki misi yang mulia, yaitu untuk melindungi keluarga dan masa depan mereka untuk perencanaan keuangan mereka. Ya, di sini kita harus memberikan nasihat yang terbaik. Mungkin kadang-kadang ada yang dirasa kurang nyaman didengar, tapi kalau kita menyampaikan dan sesuai dengan kebutuhan mereka, itu untuk kebaikan mereka di masa depan mereka. Tips dari Dr. Sanjay adalah hindari makan sendirian. Never eat alone. Selalu usahakan untuk makan bersama dengan orang-orang yang kita sukai, mulai dari sarapan, makan siang, coffee time, makan malam. Karena saat kita saat kita makan bersama-sama, kita dapat membangun hubungan yang berkualitas dan senatural mungkin. Nah, ini yang membedakan apa sih bedanya meeting dengan janji temu. Kadang-kadang saat kita meeting, kita cenderung untuk mencari tahu dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada calon nasabah kita dengan bertanya bagaimana apa profesi mereka, bagaimana keadaan bisnis mereka saat ini, lalu kemudian berapa sih pengeluaran mereka setiap bulannya, dan berapa pendapatan mereka, sehingga seringkali meeting tersebut dirasa sangat formal dan akhirnya hubungan yang terjalin juga tidak natural. Tetapi dalam janji temu, saat kita menikmati waktu makan pagi kita, waktu kita makan siang bersama-sama, atau coffee time, atau makan malam, kita dapat membangun hubungan yang natural bersama dengan calon nasabah kita, sehingga kepercayaan juga dengan mudah terbangun. Ketika hubungan sudah terbangun, kita dapat mengedukasi calon nasabah kita dengan perencanaan keuangan yang baik. Kita dapat mengemukakan bahwa ada 4 formula perencanaan keuangan yang terbaik untuk menentukan uang pertanggungan. Yang pertama, 10 kali pendapatan tahunan, atau paling tidak 5 kali lipat dari pendapatan tahunan. Yang ketiga, 20% dari pendapatan untuk uang pensiun. Dan yang keempat, 5% dari pendapatan tahunan yang disisihkan untuk pendidikan anak apabila mereka memiliki anak. Sebenarnya kehidupan itu simpel ya teman-teman. Kadang-kadang
hidup itu sederhana, jadi jangan dipersulit. Kadang-kadang kita belum menyampaikan atau belum mengedukasi kepada calon nasabah kita udah gentar duluan. Namun di sini saya mengajak sahabat-sahabat MDRT untuk mengerti bahwa tugas kita adalah menyampaikan hal-hal yang berbobot dengan cara yang menyenangkan atau tidak menakutkan. Ya, mungkin aja pola pikir kita udah benar, tapi kalau skill set kita, pengetahuan kita dalam menyampaikan pesan untuk mendeliver message kurang bisnis ini. Karena sebenarnya di bisnis ini adalah bisnis, kita harus belajar untuk cara membangun hubungan. Nah, caranya untuk mengedukasi calon nasabah kita, tentunya kita bisa lakukan dengan cara yang sederhana. Nomor satu, sederhana dan tepat sasaran. Dengan bahasa yang mudah dimengerti, bukan bahasa-bahasa asuransi yang mungkin belum dipahami oleh calon nasabah kita. Sebenarnya yang kedua, kita harus betul-betul mengerti siapa customer kita dan customer yang dituju itu siapa. Saat hubungan sudah terbangun, kita dapat, dan dalam mengatur perencanaan pengelolaan keuangan, kita dapat bertanya sebenarnya sama mereka, berapa sih jumlah yang ingin kamu tinggalkan untuk keluarga kamu. Sebagai contoh, saya membuat ilustrasi perusahaan dengan nilai 10 juta US dollar. Kakek pengusaha ini memiliki 2 orang anak, Mr. A dan Mr. B. Buat teman-teman, berapa sih angka yang tepat untuk membagi warisan untuk Mr. A dan B dari kakek ini? Tentunya, simpelnya, secara logika, masing-masing mendapat 5 juta US dollar. Dan Mr. A memiliki 2 orang anak, yaitu C dan D. Dan Mr. B memiliki hanya 1 orang anak, yaitu E. Untuk C dan E, sebenarnya angka berapa yang pantas untuk mereka dapatkan sebagai warisan? Apakah C dan D cukup senang dan puas untuk menerima masing-masing 2,5 juta US dollar, atau mereka bisa mendapatkan 3,3 juta US dollar? Dan apabila dibagi 3,3 juta US dollar, apakah anak E merasa puas karena dari orang tuanya dia tahu bahwa kakeknya mewariskan 5 juta US dollar? Hal-hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan membuat bisnis keluarga tidak berjalan dengan lancar. Nah, saat mengemukakan ilustrasi ini, kita dapat memberikan solusi bahwa asuransi jiwa adalah solusi yang terbaik. Sebab asuransi jiwa menanggung tanggung jawab yang terakhir. Tetapkan alokasi dana untuk masa depan Anda dan anak-anak. Dan itu adalah tugas kita untuk membantu setiap individu mencapai tujuan tanggung jawab dan impian mereka mengenai perencanaan keuangan mereka di masa mendatang. Dan hanya ada satu produk di dunia ini yang dapat melindungi penghasilan masa depan Anda. Hanya asuransi jiwa dan paper aset yang menciptakan aset yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi kita dapat mengemukakan dan mengedukasi ini kepada calon nasabah kita bahwa paper asset adalah salah satu aset kreator yang dapat kita sampaikan kepada mereka. Dan tentunya prudensial nomor 1, tidak ada saingan. Poin yang terakhir yaitu adalah fear sell fast and happiness sell big. Benar, ketika kita menyampaikan segala hal-hal yang terkait dengan resiko kehidupan, segala resiko itu akan dapat membuat kita menjual polis dengan cepat. Tetapi penjualan polis yang datang dari kebahagiaan, rasa nyaman, rasa aman, mengenai perencanaan keuangan di masa mendatang untuk keluarga dan anak-anak akan dapat menyebabkan penjualan polis yang besar. Jadi, teman-teman, kapan mau dimulai? Salam MDRT dari saya, Alvina Lesmana.